Ada seseorang yang selama ini terlihat tenang, dewasa, dan seolah tidak tergoyahkan oleh perasaan. Tapi di balik semua itu, dia menyimpan pergolakan yang tidak pernah dia tunjukkan pada siapapun. Setiap malam sebelum tidur, bayanganmu muncul lagi, dan lagi. Bukan karena dia tidak mencoba melupakan, tapi karena kamu adalah sosok yang terlalu kuat membekas. Kamu bukan sekadar kenangan, kamu adalah mimpi terlarang yang tak pernah bisa dia miliki sepenuhnya, namun selalu dia bayangkan diam-diam. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu adalah mimpi terlarang yang selalu dibayangkan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mungkin kamu tidak pernah benar-benar menyadari, tetapi keberadaanmu telah menjelma menjadi sebuah energi yang tak kasat mata, sebuah kekuatan yang terus berputar dan mengalir dalam relung. Terdalam pikirannya, mengisi setiap sudut ruang hati dan jiwanya dengan bayanganmu yang terus membayang, mengusik setiap inci kesadarannya, dan membuatnya merasa seolah-olah kamu adalah bagian dari dirinya, yang tak pernah hilang dan tak pernah bisa dilupakan. Bukan hanya sesekali, tetapi hampir setiap hari, tanpa mengenal waktu dan tanpa mengenal lelah, dia merasakan kehadiranmu yang begitu nyata dan sekaligus begitu halus, seolah-olah kamu adalah bayangan yang selalu mengikuti setiap langkahnya, membisikkan sesuatu yang tak pernah dia dengar secara jelas, tetapi selalu dia rasakan secara mendalam di dalam hati. Kadang saat dia duduk sendiri di sudut kamar yang sepi, menatap langit-langit yang gelap dan hening, bayanganmu muncul lagi, menyelinap di balik pikiran dan perasaannya, menari-nari dalam kekosongan yang selama ini ia coba tutup rapat-rapat. Kadang saat dia tertawa bersama orang lain, berusaha menyembunyikan rasa kesepian dan kerinduannya, bayanganmu tetap hadir dalam diam, mengisi setiap celah kosong di dalam hati yang merasa kehilangan dan merasa tak pernah cukup itu. Bahkan di tengah malam saat dunia ini tampaknya berhenti dan semua orang beristirahat dalam keheningan yang menyelimuti seluruh alam, kamu datang lagi, dalam mimpi dan angan-angan yang tak pernah dia akui secara terbuka, tetapi juga tak mampu dia jauhi. Diam-diam, kamu telah menjadi mimpi yang tidak pernah dia ucapkan, tetapi selalu dia rasakan, seperti bayangan yang terus mengikuti setiap hela nafasnya, mengisi setiap ruang kosong yang tersisa, dan menuntunnya kembali ke dalam pusaran perasaan yang tak pernah benar-benar hilang. Kalau dilihat dari luar, dia tampak biasa saja. Tenang, dewasa, dan seolah sudah menyelesaikan banyak luka yang dulu pernah menggerogoti jiwanya, seolah-olah dia telah menutup semua luka dan menyembunyikan semua perasaan yang pernah mengganggu dan menyakitinya. Tetapi begitu hatinya terbuka dan dia menyadari keberadaanmu secara mendalam, seketika itu pula dia menyadari bahwa di balik sikap tenang dan wajah yang tampak dewasa itu, sebenarnya dia menyimpan banyak perasaan yang tak pernah sempat dia ungkapkan secara jujur dan terbuka. Ada hal-hal yang dia tahan, yang dia pendam, bukan karena dia tidak ingin menyatakan, tetapi karena dia tahu. Jika dia jujur dan membuka semuanya, maka segala sesuatu bisa berubah secara drastis, bisa menjadi sebuah kekacauan yang tak terduga, bisa menyakitinya dan menyakitimu juga. Sebab, dia menyadari bahwa sebuah kejujuran yang terlalu dalam dan terlalu jujur bisa menjadi pedang bermata dua, yang memotong sekaligus menyembuhkan, tetapi juga berisiko menghancurkan segalanya. Menghancurkan harapan dan segala kenangan indah yang pernah kalian bagi bersama. Kamu muncul dalam bacaan ini sebagai Queen of Wands, sosok yang memiliki kekuatan, keanggunan, dan aura yang berbeda dari yang lain. Kamu bukan sekadar menarik secara fisik, tetapi juga secara energi. Kehadiranmu seperti magnet yang mampu menarik perhatian tanpa kamu sadari dan tanpa kamu usahakan. Kamu punya daya tarik yang mampu membuat orang merasa penasaran, ingin tahu, dan sekaligus merasa segan untuk mendekat terlalu dekat. Karena ada sesuatu yang membuatmu tampak misterius dan penuh kekuatan.
sebuah aura yang seolah-olah menolak untuk dijangkau secara sembarangan. Dan buat dia, kamu adalah tipe orang yang menggetarkan hati, mengusik perasaannya, tetapi juga membuatnya merasa tidak cukup layak untuk mendapatkan perhatianmu. Seolah-olah kamu terlalu bersinar, terlalu cemerlang, dan terlalu jauh dari jangkauan orang seperti dia yang serba biasa dan penuh kekurangan. Kamu adalah sosok yang mampu membuatnya merasa kecil di hadapan bayanganmu yang penuh cahaya dan kekuatan itu, sekaligus membuatnya merasa tertantang dan tergoda untuk mencoba mendekat, meskipun dia tahu risiko yang harus dihadapi. Lalu dia digambarkan sebagai King of Cups, orang yang tenang, dewasa, dan penuh pengendalian diri. Dia adalah sosok yang mampu menyembunyikan perasaan terdalam di balik wajah yang dingin dan sikap yang penuh kedewasaan, sehingga tampak seperti orang yang tidak pernah menunjukkan kelemahan emosional di depan orang lain. Tetapi justru karena itulah, dia tidak bisa sembarangan dalam mengungkapkan perasaannya, bahkan kepada dirinya sendiri. Dia mencintaimu, atau setidaknya, dia masih menyimpan perasaan yang dalam dan penuh arti terhadapmu, meskipun dia berusaha keras untuk menahannya, menyembunyikan dan menutup rapat-rapat emosi yang mengalir di dalam dada dan pikirannya. Karena dia takut jika dia terlalu jujur dan terbuka, maka semua yang tersisa dari hubungan ini, kenangan, harapan, dan cita-cita yang pernah kalian bangun bersama, bisa hancur berkeping-keping, meninggalkan luka yang tak terobati, dan rasa penyesalan yang tidak berujung. Dia takut kehilangan apa yang pernah ada, dan takut bahwa kejujuran yang terlalu dalam akan mengubah semuanya menjadi kekacauan yang tak bisa dia kendalikan lagi. Di antara kalian berdua ada Five of Wands, simbol konflik dan pertarungan yang tak berujung. Bisa jadi ini adalah konflik batin dalam diri dia, yang bergulat dengan perasaan dan logikanya sendiri. Atau mungkin juga tekanan dari luar, seperti orang ketiga, situasi rumit, atau ketidakpastian tentang masa depan yang membuatnya merasa seperti sedang bertarung, tidak hanya dengan perasaannya sendiri, tetapi juga dengan dunia yang seolah-olah berusaha memisahkan kalian. Ada banyak hal yang membuat hubungan ini terasa sulit dan penuh tantangan, seakan-akan terus menguji kekuatan dan ketahanan hati mereka. Mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan harapan, atau bahkan ketidakpastian tentang arah dan jalan yang harus ditempuh. Mungkin juga ada kekhawatiran dan keraguan yang terus membayangi, membuatnya sering merasa sedang bertarung antara keinginan untuk mendekat dan merasakan kembali kehangatan cinta yang dulu pernah ada, dengan kenyataan yang terus menariknya menjauh, meninggalkan luka dan rasa kekurangan yang tak pernah benar-benar hilang. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini adalah kisah cinta yang terjebak, yang tidak bisa berkembang sepenuhnya, tetapi juga tidak bisa benar-benar mati. Sebuah cinta yang seolah-olah terdampar di tengah jalan, terperangkap dalam keadaan yang penuh dengan tanda tanya dan ketidakpastian, yang membuatnya bergulat setiap hari, setiap waktu, dengan perasaan yang bergejolak dan penuh konflik. Dan kamu, tanpa pernah kamu sadari, telah menjadi tokoh utama dalam konflik batin yang panjang dan mendalam dalam hidupnya. Dia mungkin saat ini sedang bersama orang lain, atau tampak sibuk dengan kehidupannya yang tampak sukses dan stabil, menjalani rutinitas yang terlihat normal dan bahagia, tetapi jangan tertipu oleh penampilannya. Karena setiap kali dia melihat sesuatu yang mengingatkannya padamu, entah itu lagu yang dulu kalian dengarkan bersama, tempat yang pernah kalian kunjungi, atau bahkan seseorang yang hanya sedikit mirip denganmu, hatinya kembali diguncang oleh rasa yang sama, oleh kerinduan yang tak pernah benar-benar hilang. Dan kembali dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah kamu juga pernah merasakan hal yang sama? Apakah kamu juga pernah merasa sepertinya ada sesuatu yang selalu mengikat dan menyedot perasaanmu seperti dirinya? Terkadang, dia diam-diam membuka media sosialmu, melihat aktivitasmu tanpa pernah berani menyapa, tanpa mau menunjukkan bahwa dia masih memantau dan mengawasi setiap langkahmu. Dia mencari tahu apakah kamu sudah benar-benar bahagia dan menjalani hidupmu tanpa dia, atau apakah ada secuil harapan yang tersisa di hatimu yang masih mengingat dan merindukan dia. Tetapi dia tidak pernah berani mengirim pesan, karena dia tahu
Satu langkah kecil bisa membuka luka yang selama ini dia tutupi dan pelihara dengan keras. Dia takut. Karena sekali saja dia jujur, semua kendali yang selama ini dia bangun dan pegang erat bisa hancur seketika, meninggalkan kekosongan dan penyesalan yang tak berujung. Sehingga dia tetap bertahan dalam keheningan dan keraguan-raguan, menunggu waktu yang entah kapan akan datang, saatnya dia mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya tersimpan dalam hatinya. Meskipun ia tahu bahwa setiap hari yang berlalu semakin memperkuat rasa ragu dan ketakutannya itu. Kamu mungkin berpikir, jika dia punya perasaan yang cukup dalam, kenapa dia tidak berjuang, tidak bicara dan tidak menegaskan perasaannya? Tetapi kenyataannya, perasaan manusia itu tidak selalu sesederhana itu. Ada kalanya seseorang terlalu mencintai, sampai rasa takut kehilangan menjadi jauh lebih besar daripada keberanian untuk mengungkapkan. Ada kalanya seseorang terlalu ingin memiliki, tetapi tahu bahwa mempertahankan dan memilikinya akan menyakitinya sendiri. Dan inilah yang sedang dialami dia saat ini. Terjebak dalam keinginan untuk mendekat, tetapi juga dalam ketakutan akan kehilanganmu secara permanen jika dia bertindak. Dia tahu kamu kuat, dia tahu kamu bisa berjalan sendiri tanpa dia, dan justru itu yang membuatnya semakin bingung dan tersesat. Karena jika kamu memang bisa bahagia tanpa dia, apa gunanya dia kembali? Tetapi jika kamu memang tidak pernah benar-benar melupakan, mengapa kamu juga tidak menunjukkan sedikit saja tanda bahwa kamu masih peduli, masih memikirkan dan merindukan dia? Hubungan ini penuh dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab, penuh dengan kata-kata yang hanya diucapkan dalam hati dan bisikan-bisikan yang mengendap di relung terdalam jiwa mereka. Tetapi satu hal yang pasti, kamu bukan orang biasa baginya. Kamu adalah bagian dari hatinya yang tidak bisa dia buang, sosok yang tidak dia miliki secara nyata, tetapi terus dia bayangkan dalam keheningan dan keabadian pikirannya. Kamu adalah mimpi terlarang yang justru membuatnya hidup dan merasa hidup, sekaligus menyakitinya dengan keindahan yang tidak pernah bisa dia raih. Dan dia mungkin akan terus bertanya-tanya sepanjang hidupnya, bagaimana kalau saja dia berani sedikit lebih jujur, atau kamu menunjukkan sedikit rasa yang sama, atau kalian berdua berani mengambil risiko dan melangkah keluar dari ketakutan dan keraguan ini. Tetapi kini, semua itu hanya bisa dia simpan dalam diam, dalam keheningan yang penuh luka, dan harapan yang tersembunyi. Karena baginya, kamu adalah kenangan yang paling hangat, luka yang paling indah, dan cinta yang paling dalam, yang tidak pernah bisa dia sentuh lagi, tetapi tetap hidup dalam setiap hela nafas dan detak jantungnya. Menjadi bagian dari dirinya yang tak pernah benar-benar hilang dan tak pernah benar-benar mati. Meskipun tidak pernah benar-benar terucap lewat kata-kata, meskipun tidak pernah terang-terangan dia tunjukkan lewat sikapnya, dia masih menyimpan perasaan yang sangat dalam tentangmu. Bukan sekadar kenangan samar yang sesekali muncul di benaknya, bukan pula bayangan masa lalu yang tiba-tiba melintas lalu hilang begitu saja. Tidak, ini lebih dari itu. Ini adalah sesuatu yang menetap diam-diam, seperti luka yang tidak pernah benar-benar sembuh tapi tidak lagi berdarah, atau seperti lagu yang terus berputar dalam kepala meski tak dinyanyikan. Di permukaan dia tampak tenang, sedingin pagi yang baru saja turun embun. Dia terlihat seolah telah menyelesaikan semuanya, seolah kamu adalah halaman yang telah dia lipat, baca, dan tinggalkan di belakang. Tapi sesungguhnya, ada badai yang tidak pernah reda di dalam dirinya setiap kali kamu muncul dalam pikirannya. Dan itu terjadi lebih sering dari yang ingin dia akui, lebih sering dari yang bisa dia kontrol. Setiap kali dia mengingatmu, entah karena lagu tertentu yang tak sengaja diputar, aroma yang tercium di suatu tempat yang terasa familiar, atau bahkan hanya karena angin sore yang entah kenapa membawa kembali nuansa hari-hari yang pernah kalian habiskan bersama, ada rasa rindu yang mencuat, tajam, sunyi, dan tak bisa dijelaskan dengan logika apapun yang dia miliki. Rasa itu bukan sesuatu yang bisa dia hapus begitu saja. Ia tumbuh dalam diam, merambat seperti akar-akar yang menjalar jauh ke dalam tanah, dan karena dia tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk perasaan itu keluar, maka ia justru tumbuh lebih kuat, lebih dalam,
dan lebih menyiksa. Kamu bukan hanya sekadar seseorang dari masa lalunya. Kamu adalah satu nama yang masih bertahan dalam doanya, meski tidak disebutkan dengan suara, meski tidak dia akui di hadapan siapapun. Bagi dia, kamu adalah sesuatu yang indah namun terlalu jauh, terlalu rapuh untuk disentuh, terlalu rumit untuk didekati tanpa membuat luka yang sama kembali terbuka. Kamu adalah mimpi yang terus dia simpan, bukan karena dia tak ingin bangun dan mewujudkannya, tapi karena dia tahu, dalam mimpi segalanya terasa mungkin. Sementara di dunia nyata, ada terlalu banyak hal yang menghalangi kalian. Mungkin keadaan yang tidak berpihak, mungkin jarak yang terlalu lebar untuk dijembatani, mungkin waktu yang datang tidak tepat, atau bisa jadi luka-luka masa lalu yang dulu pernah menciptakan jarak di antara kalian. Luka yang sampai hari ini masih dia rasakan setiap kali mengingat kamu, tapi juga luka yang dia peluk karena di baliknya tersimpan banyak hal yang dia cintai. Dia memutuskan untuk menjauh, bukan karena perasaannya hilang, tapi karena dia takut. Takut jika dia terlalu jujur, semuanya akan hancur. Bukan hanya dunianya, tapi juga duniamu. Dia takut jika dia membiarkan kata-kata keluar dari dadanya yang sesak, maka tidak ada lagi yang bisa dikembalikan. Dia takut kejujuran akan jadi bumerang yang melukai kalian berdua. Dan akhirnya membuatmu benar-benar pergi. Bukan hanya dari hidupnya, tapi juga dari pikirannya. Maka dia memilih diam. Dia membungkus perasaannya rapat-rapat, menyimpannya dalam ruang yang tidak pernah bisa dijangkau siapapun, termasuk dirinya sendiri. Tapi dalam diamnya itu, kamu tetap hidup. Kamu tidak pernah benar-benar pergi. Kamu masih jadi detak kecil yang terasa setiap kali malam datang, setiap kali kesunyian terasa terlalu pekat. Dia tahu, perasaannya padamu tidak akan pernah bisa benar-benar lenyap, tak peduli seberapa keras dia mencoba mengabaikannya. Dan justru karena dia tahu itu, dia makin paham bahwa kamu adalah satu hal yang tidak bisa dia perjuangkan. Bukan karena kamu tidak layak untuk diperjuangkan, justru sebaliknya, kamu terlalu berarti. Tapi hidupnya penuh batasan, penuh tanggung jawab, penuh luka dan dinding yang dia bangun sendiri untuk menjaga agar hatinya tidak lagi jatuh di tempat yang sama. Di balik semua itu, kamu tetap jadi sosok yang dia simpan seperti rahasia paling berharga, seperti puisi yang tak pernah dia tuliskan, tapi selalu dia hafal dalam kepala. Itulah kenapa kamu terasa seperti mimpi baginya. Sebuah mimpi yang indah tapi mustahil. Kamu adalah keinginan yang tidak bisa dia sampaikan, kerinduan yang tidak bisa dia utarakan, dan cinta yang tidak bisa dia berikan tanpa risiko kehilangan. Maka dia memilih untuk hanya memandangmu dari kejauhan, dari balik kenangan, dari balik waktu yang terus berjalan. Dia mencintaimu diam-diam, mengagumimu dalam sepi, merindukanmu dalam ketidakhadiran. Dia tidak pernah bisa benar-benar memelukmu, tidak pernah bisa benar-benar memilikimu, tapi juga tidak pernah bisa benar-benar melepaskanmu. Dan di antara semua keterbatasan itu, kamu tetap menjadi seseorang yang dia jaga dalam ruang sunyi di hatinya. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang selamanya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.